Ya, ya mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat ada sedikit kendala teknis. Ya, untuk penamaan ruangan kita bisa join karena ini penamaannya masih menggunakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat sore Pak Johannes Gentar. Di breakout room 2B, walaupun tadi di awal kita sempat ada kendala teknis karena ada penamaan terkait room. Di sini adalah berbicara terkait topik dampak prioritas layanan COVID pada layanan HIV di puskesmas dan juga rumah sakit. Di sini nanti ada pembicara yang nanti dalam proses ini akan dimoderatori oleh Ibu Teresia Arum, MPH. Kepada Ibu Arum, silahkan untuk memulai untuk bisa membawa sesi ini. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya ada kendala teknis untuk masuk ke dalam breakout room. Pada siang hari ini, di breakout room 2 ini kita akan bersama-sama mendiskusikan topik besar yaitu dampak prioritas layanan COVID-19 pada layanan HIV di puskesmas dan rumah sakit. Akan ada 4 pembicara pada breakout room hari ini. Kita akan langsung mulai saja. Nanti masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu 15 menit masing-masing untuk mempresentasikan paparannya. Kita akan langsung mulai saja. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan Bapak Dr. Juliandi Harahap, MA. Beliau akan mempresentasikan tentang penerapan protokol kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan dengan kejadian COVID-19 pada komunitas ODA di Kota Medan. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan sudah banyak pengalaman dalam penelitian bidang HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Mungkin bisa langsung dimulai saja untuk Pak Juliandi, dan mungkin operator bisa membantu untuk share screen-nya. Saya share bisa dari dok. Ya. Oh ya, oke, baik. Bagaimana? Sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa dilihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Teresia Arum atas introduksinya. Topik saya dalam topik ruang lingkup dampak COVID terhadap layanan HIV di puskesmas maupun di rumah sakit, lebih kepada implementasi atau penerapan protokol kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan dengan kejadian COVID pada komunitas ODA di Kota Medan. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus coronavirus yang sering disebut dengan SARS-CoV-2. Penyakit ini umumnya dari data-data sebelumnya sudah diidentifikasi lebih banyak menyerang pada kelompok orang lansia, orang-orang dengan penyakit-penyakit morbiditas, dan juga orang-orang yang diduga dengan sistem imun yang rendah. Seperti yang kita tahu secara umum, orang-orang yang dengan infeksi HIV
dan AIDS boleh dinyatakan sebagai orang yang dengan sistem imun yang juga rendah. Tetapi banyak penelitian ataupun secara umum ini belum bisa dipastikan apakah risiko untuk terinfeksi COVID akan lebih tinggi dibanding dengan orang umum lainnya. Tetapi dalam kaitan ODA yang selalu seharusnya mendapat terapi, ketidakberlanjutan untuk mendapat terapi ini juga disinyalir akan meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi COVID-19. Berbagai cara sudah dilakukan baik pada orang umum maupun pada orang ODA untuk mencegah terpapar infeksi COVID ini, antara lain melalui penerapan protokol kesehatan, dan juga bagi ODA tentu mudahnya akses ya terhadap layanan kesehatan, khususnya untuk mendapatkan obat antiretroviral. Oleh karena itu, maka pada penelitian ini saya akan menilai, menganalisis bagaimana penerapan protokol kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan dengan kejadian COVID pada komunitas ODA pada masa pandemi COVID-19 ini. Metode penelitian adalah suatu penelitian dengan desain cross-seksional, di mana kami melakukan pengumpulan data pada bulan Juli 2021. Respondennya adalah komunitas ODA yang semuanya merupakan bagian atau dampingan dari LSM Medan Plus, di mana kriteria ODA yang kami teliti ini adalah usia 18 tahun ke atas dan bersedia memberikan informed consent yang diberikan melalui juga dengan kuesioner yang kita berikan melalui aplikasi Google Form. Hasil pengambilan sampel secara konsekutif dalam periode penelitian, kami memperoleh sebanyak 203 orang ODA yang bersedia dan memenuhi kriteria sebagai responden pada penelitian ini. Hasil penelitian bahwa rata-rata ODA dengan usia sekitar 30 tahun, di mana usia paling muda ada pada usia 19 tahun dan tertua pada usia 52 tahun. Dari jenis kelamin, 88,7% adalah berjenis kelamin laki-laki dan 11,3% berjenis kelamin perempuan. Penilaian secara keseluruhan terhadap penerapan protokol ODA, protokol kesehatan bagi komunitas ODA ini boleh dikatakan mayoritas baik, mencapai 60,1%, dan yang kurang baik sekitar 39,9%. Atau ringkasnya 60%, hanya 60% saja yang mempunyai kategori baik, dan 40% boleh dikatakan dengan protokol kesehatan yang kurang baik. Kemudian terhadap akses ya terhadap pelayanan kesehatan, mayoritas ODA menyatakan bahwa sekitar 85% dan menyatakan pelayanan kesehatannya tidak terganggu terkait dengan adanya pandemi COVID ini. Dan hanya sekitar 15% yang menyatakan akses mereka ke layanan kesehatan mungkin terganggu. Untuk data karakteristiknya tadi seperti ini, jenis kelaminnya tadi sudah, kemudian dari segi pendidikan, mayoritas pendidikannya SMA atau SMK atau sederajat sebanyak 70,4%. Umur tadi rata-rata sekitar 30 tahun dengan usia minimum 19
sebagai yang termuda dan 52 tahun yang tertua. Kemudian ini tadi protokol kesehatan baik 60% dan kurang 40%. Aksesnya 85% dan yang menyatakan aksesnya terganggu 15%. Lebih rinci beberapa penerapan protokol kesehatan dapat kita lihat seperti di tabel berikut, bahwa kita tahu protokol kesehatan yang utama mungkin adalah menggunakan masker. Ternyata memang penggunaan masker ini 99% ODA itu sudah menggunakan masker saat dia bepergian atau keluar dari rumah. Hanya 1% yang menyatakan kadang-kadang. Kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak saat bertemu orang. Nah, ini menurun dari awalnya hanya masker, ya. Jadi persoalan menjaga jarak ketika berinteraksi ini yang menyatakan selalu hanya 85%, yang kadang-kadang 14%, yang menyatakan tidak pernah malah 0,5%. Kemudian kebiasaan yang lain berkaitan dengan menghindari kerumunan, ya, seperti misalnya makan di luar di tempat yang ramai, ya, yang sering 3%, ya, yang tidak pernah sama sekali 31,5%. Kemudian sesi-sesi lain dalam suasana COVID ini, ya, sering berkumpul melakukan foto bersama, ya, mungkin ada timing untuk kurang afdol kalau berfoto tanpa membuka masker, ya. Ternyata mereka ini ada sekitar 9,4%, ya, yang setuju berfoto dengan membuka masker. Kemudian perilaku mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer pada saat di luar rumah ini sebesar 76%, ya, selalu menggunakan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kadang-kadang ada sebesar 23%. Kemudian setelah berinteraksi di luar, berpergian, ya, ODA yang pulang ke rumah langsung melakukan mandi dan juga merendam atau mencuci pakaiannya itu sebanyak 53%. Yang kadang-kadang 45%, yang tidak pernah sekitar 2%. Kemudian berkaitan dengan etika batuk, yang menutup batuk dengan tangan, ya, dengan telapak tangan 51,2%, yang menggunakan baju 7,4%, dan yang menggunakan lengan atas bagian dalam 41,4%. Nah, jadi dari berbagai indikator-indikator terkait penerapan protokol kesehatan tadi, maka dirangkum penerapan protokol kesehatan kategori baik masih sekitar 60%. Kemudian dari hasil ini, untuk akses layanan kesehatan, ya, 92% ODA tadi menyatakan dia tetap bisa mengakses ARV secara rutin setiap bulan. Selebihnya tentu ada yang 2, ada yang 3, dan lebih dari 4 bulan mungkin. Nah, mereka mendapatkan ARV ini 85,2% mendapat langsung dari fasilitas kesehatan, dan 14 atau 15% yang mendapatkan ARV melalui kelompok dukungan sebaya ataupun dari pendamping dari LSM-SM ataupun diwakili untuk pengambilan ARV-nya. Jadi mungkin di sini ada ketakutan ODA untuk datang ke layanan kesehatan terhadap kemungkinan paparan COVID. Kemudian dari 203 ODA ini yang pernah dilakukan pemeriksaan PCR dan menunjukkan hasil positif ada sebanyak 3,45%.
Jadi pemeriksaan PCR, swab PCR, ini ada 7 orang. Dari 7 orang ini juga ternyata juga diperiksa dengan, mungkin sebelumnya dengan swab antigen, 6 orang juga menunjukkan positif. Cuman 1 orang yang swabnya negatif. Nah, inilah retable yang kita dapatkan bahwa mayoritas ODA berdasarkan periode waktu dapat mendapatkan ARV setiap bulannya. Kemudian juga mayoritas ODA bisa mendapat ARV langsung dari layanan kesehatan. Walau kita tahu di puskesmas ya, mereka sebenarnya tetap mengupayakan agar kontinuitas obat ini bisa disampaikan kepada ODA ini ya. Dari informasi dari puskesmas, mereka memang membatasi untuk jumpa, tetapi mereka bisa menghubungi ODA ini dan mengirimkan obat ya, ataupun melalui fasilitas antar untuk sampai kepada ODA. Kemudian dari hasil tes COVID tadi, kita dapatkan bahwa persentasenya sekitar 3,45% ya. Jadi tes positif ini ya, walaupun beberapa studi ya, misalnya di Wuhan sendiri ataupun di Inggris. Mohon maaf Pak Juliandi, waktunya ya, tinggal 2 menit lagi. Ya baik, terima kasih ya. Di Wuhan di Inggris, persentase ODA yang terinfeksi COVID itu di bawah 1%. Ya, jadi ini saya rasa data yang mungkin perlu kita telusuri lagi. Apakah ini bisa menunjukkan bahwa orang-orang ODA juga menjadi rentan ya terinfeksi COVID. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa secara umum WHO masih menyatakan bahwa orang-orang yang dengan ODA tidak beresiko untuk lebih tinggi resikonya untuk terpapar infeksi COVID. Kesimpulan dan saran bahwa dari penelitian ini kita menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan belum optimal, akses layanan ke ODA ke layanan kesehatan tidak terganggu. Kemudian kita jumpai proporsi COVID pada ODA 3,4%. Oleh karena itu, untuk keberlangsungan pengobatan ini perlu ditingkatkan akses ke layanan kesehatan sehingga bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat HIV dan COVID itu sendiri. Ya, saya rasa demikian. Ibu moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juliandi. Dari hasil penelitian itu dapat kita lihat bahwa ternyata sebagian besar memang tidak mengalami masalah gitu ya dalam untuk mendapatkan ARV maupun juga dalam menerapkan protokol kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya yaitu Kak R. Marshall Al-Harbi. Beliau adalah staf MNI GWL INA. Kemudian juga sudah terlibat dalam beberapa penelitian yang terkait dengan HIV bekerjasama dengan PUIPT PPH Unika Atmajaya. Kak Marshall hari ini akan mempresentasikan tentang dampak prioritas layanan COVID-19 pada layanan HIV di puskesmas dan rumah sakit. Silakan Kak Marshall. Baik, terima kasih Mbak Heru. Oke, boleh slide-nya ditampilkan? Untuk operator mungkin bisa membantu untuk men-share screen-nya. Jika tidak bisa, mungkin saya bisa share screen. Oke, saya share screen aja ya. Sudah terlihatkah? Ya, sudah.
Baik, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada PPH Unika Atmajaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan terkait riset kecil. Sebenarnya bukan riset kecil, tapi lebih ke monitoring kualitas layanan yang telah dilaksanakan oleh GWL INA pada bulan Oktober kemarin. Ini judulnya, dampak pandemi COVID-19 pada layanan HIV di puskesmas dan rumah sakit pada populasi kunci di 5 kota. Saya langsung aja terkait wilayah yang dijadikan objek studi, di mana kita memilih 5 kota, di antaranya ada Kota Bandar Lampung, Kabupaten Bekasi, Kota Kendari, Kota Banjar, serta Kota Cirebon. Nah, dasar pemilihan kami memilih 5 wilayah tersebut, diantaranya adalah terkait kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan HIV sejak 2018 tidak berpihak pada komunitas. Hal ini diperkuat dengan kondisi di masing-masing kota yang memang tentunya memiliki isu yang berbeda-beda. Seperti contoh di Kota Banjar, di sana belum ada program penanggulangan HIV seperti itu. Lalu selain itu juga bahwa pembagian regional wilayah berdasarkan wilayah kerja GWL INA, di antaranya ada Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya metode surveinya, kita menggunakan pengumpulan kuesioner kepada responden dengan mekanisme wawancara one on one dengan jumlah responden per masing-masing kota 60 responden. Baik, demografi responden 5 kota penelitian berdasarkan populasi, di mana hampir didominasi responden dalam penelitian ini didominasi oleh teman-teman RSL, itu sekitar 80%. Sisanya ada female sex worker, ada 12%, serta ada teman-teman transgender, teman-teman pasangan resti, serta piwit, itu kurang lebih di bawah 5%. Kalau kita lihat hasil pengumpulan data berdasarkan usia, bahwa rata-rata usia responden berkisar 25 sampai 35 tahun gitu ya. Lalu disusul usia muda 18 sampai 24 tahun sekitar 24%, dan 31,5% itu 31 sampai 35 tahun itu sekitar 20%, dan di atas usia 35 ada sekitar 21%. Kalau kita lihat demografi responden dari 5 kota penelitian terkait akses layanan HIV, di mana dalam hasil pengumpulan yang telah kita lakukan, teman-teman responden yang melakukan akses layanan yang diakses ialah didominasi oleh teman-teman yang melakukan akses PCT sekitar 56%. Lalu sisanya teman-teman yang mengakses layanan PDP ada sekitar 44%. Berikutnya terkait persyaratan dalam mengakses layanan kesehatan HIV, kebanyakan dari responden 66% menyatakan hanya membutuhkan KTP. Sementara mereka yang menyatakan KTP dan BPJS sebanyak 27%, baik yang menggunakan BPJS yang PBI maupun BPJS secara mandiri. Lalu layanan dapat diakses melalui BPJS, di mana terdapat 67% dari responden menyatakan layanan HIV tidak bisa diakses dengan menggunakan BPJS. Dikarenakan yang pertama rujukan BPJS dari luar wilayah domisili, dan responden pulang ke wilayah asal mereka. Lalu kalau kita lihat perubahan layanan HIV selama pandemi COVID-19, di mana
kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan ada 21% teman-teman yang menyatakan mengalami hal yang ketika mengakses layanan kesehatan mereka mengalami kesulitan gitu. Lalu terkait perubahan jam buka layanan terdapat 22% yang teman-teman mengaku bahwa ya emang ada perubahan jam layanan ketika mereka mengakses layanan. Selanjutnya, perubahan prosedur dalam mengakses layanan terdapat 67% dari responden menyatakan tidak ada perubahan prosedur, artinya bahwa ada sekitar 36% teman-teman yang merasa ataupun memang mengalami perubahan prosedur dalam mengakses layanan. Di antaranya mereka yang menyatakan ada perubahan dalam jam buka layanan, penerapan di antaranya adalah di jam buka layanan serta penerapan protokol COVID. Selanjutnya layanan apa ini? Layanan selama pandemi COVID-19. Ini beberapa layanan HP berupa di mana jam buka overtime 94% responden menyatakan tidak ada lagi. Jadi kita tahu sendiri bahwa selama COVID-19 ini diberlakukannya PSBB ataupun PPKM itu yang menyebabkan teman-teman enggan untuk melakukan mengakses layanan kesehatan atau memang ya ada kebijakan tertentu di masing-masing daerah. Lalu kalau kita lihat akses akan mobile VCT pun di angka 88,66% responden tidak mengakses. Karena tadi keterbatasan diberlakukannya PSBB ataupun PPKM. Lalu kalau kita lihat ketika teman-teman mengakses layanan kesehatan, ada petugasnya ataupun enggak, terdapat 74% responden menyatakan petugas selalu ada di layanan. Artinya bahwa terdapat 26% ketika teman-teman dampingan yang mengakses layanan, staf layanan kesehatannya tidak berada di tempat. Nah, kalau kita lihat kendala vaksinasi COVID-19 kepada teman-teman yang berstatus HIV positif, di mana hasil di samping menunjukkan bahwa 81% dari responden menyatakan bahwa tidak ada dampak akan vaksin COVID buat yang berstatus HIV positif. Lalu 80% masih menyatakan bahwa tidak ada hambatan bagi ODIF untuk mengakses vaksin COVID. Namun artinya bahwa terdapat 20% teman-teman di luar sana yang mengalami ataupun merasakan dampak ataupun mengalami hambatan ketika mengakses vaksin COVID. Lalu hambatan mengakses layanan pada saat pandemi, di mana berdasarkan data di atas, terdapat 97% responden mengakses layanan kesehatan selama pandemi 1-3 kali. Artinya dengan diberlakukan PSBB, dengan diberlakukannya PPKM, teman-teman ternyata masih dapat mengakses layanan kesehatan. Lalu di mana terdapat 49 responden menyatakan pernah kesulitan dalam mengakses ARV dan 38 responden menyatakan sulit dalam mengakses layanan IMS. Seperti itu. Halo. Yes. Mbak, tadi sempat terputus sepertinya. Silakan lanjutkan, Kak. Sorry. Ya, terima kasih. Kesulitan mengakses ARV adalah karena pembatasan kuota layanan perharinya. Lalu selain itu juga bahwa terkait isu ekonomi juga menjadi masalah, di antaranya pembayaran administrasi secara out of pocket. Dan pengurusan rujukan berjenjang untuk yang mempergunakan BPJS menjadi permasalahan yang meningkatkan potensi tertular COVID. Lalu selain itu juga bahwa untuk kesulitan dalam mengakses layanan IMS, selain dari pembatasan kuota juga dikarenakan
tidak ketersediaannya obat IMS di layanan kesehatan yang diakses. Berikutnya kalau kita lihat kasus pelanggaran HAM dan mekanisme pelaporan, di mana hasil dari penelitian ataupun monitoring kualitas layanan yang telah kami lakukan, teman-teman hampir 98% tidak pernah mengalami pelanggaran HAM gitu. Seperti itu. Lalu terdapat 88 responden menyatakan mereka mengetahui adanya mekanisme pelaporan ataupun pengaduan di layanan kesehatan, atau 6 responden tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Jadi dari 88 responden yang mengetahui mekanisme penyampaian keluhan, 6 diantaranya tidak mendapatkan sosialisasi alur pelaporan. Dari mereka yang mengetahui mekanisme pelaporan, hanya 3 yang sudah pernah mengajukan pelaporan ataupun pengaduan, meski pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti. Selanjutnya terkait tadi pelanggaran HAM yang dialami oleh teman-teman dalam monitoring kualitas layanan, di mana ada beberapa kalimat ataupun yang mereka mengakui bahwa ketika mengakses layanan sempat diminta bertaubat oleh petugas layanan gitu ya. Lalu selain itu juga ditanyakan hal-hal pribadi seperti kenapa bisa tertular HIV dan sebagainya. Oke, ini tingkat kepuasan pasien pada layanan kesehatan di mana dari 300 responden dalam monitoring kualitas layanan yang kami telah laksanakan, terdapat 170 responden menyatakan puas dalam mengakses layanan kesehatan, gitu ya. Selanjutnya terdapat 114 responden menyatakan pengalaman mereka biasa saja dalam mengakses layanan kesehatan, dan terdapat 17 yang menyatakan tidak puas dalam mengakses layanan kesehatan. Ini rekomendasi dari kelompok responden. Ada 4, di antaranya yang pertama terkait prasarana, di mana harapan dari responden dalam pengumpulan data ini, harapannya ke depannya yang pertama kursi ruang tunggu lebih diperbanyak lagi, lalu ketika layanan konseling dipisahkan dari layanan lainnya, serta mesin pendaftaran diperbaiki. Kalau terkait layanan, teman-teman responden mengharapkan adanya pemeriksaan CD4 dan viral rutin buat semua pasien, bukan hanya pasien baru. Selain itu, terkait sumber daya manusianya, jumlah petugas, harapannya tentunya petugas layanan kesehatan, lebih ditingkatkan dan tidak merangkap dengan poli lain. Lalu pembagian tugas dengan pelaksanaan vaksinasi COVID, sehingga selalu ada petugas di layanan baik dari pendaftaran, perawat, sampai dengan petugas laboratorium. Serta yang terakhir terkait logistik, bahwa harapannya ke depannya stok obat IMS lebih diperhatikan sehingga tidak ada kekosongan. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Kak Marshall. Pas kurang dari 15 menit. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik, kita akan langsung lanjut ke pembicara selanjutnya. Ada Mbak Made Diah Negara MA. Beliau adalah staf peneliti di PUIPT PPH Unika Atmajaya dan sudah terlibat dalam beberapa penelitian terkait dengan HIV, kesehatan jiwa, dan juga tentang nafsa. Hari ini beliau akan membawakan tentang akses layanan HIV bagi kelompok kunci selama pandemi COVID-19. Silakan Mbak Nara, mungkin bisa share screen dari operator ataupun dari Mbak Naranya langsung. Baik, terima kasih untuk pengenalannya, Bu Moderator. Mungkin saya saja yang share screen biar agar lebih leluasa untuk mengoperasikannya. Baik. Sambil menunggu, saya mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kepada para pembicara, silakan langsung tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan pertanyaannya dan diajukan kepada siapa. Nanti kita akan berdiskusi setelah semua pembicara mempresentasikan paparannya.
Oke, baik. Sudah terlihat ya layar saya? Ya, sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang untuk para panelis yang saya hormati dan juga kepada para peserta yang ada di breakout room 2B dan juga kepada Ibu Moderator, Mbak Arum. Pada siang hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan topik terkait dengan akses layanan HIV bagi kelompok kunci selama pandemi COVID-19. Ini adalah satu fragmen dari penelitian besar yang berjudul Penyusunan Strategi Peningkatan Program Pencegahan HIV dan juga Kesehatan Mental pada Populasi Kunci di Indonesia selama pandemi COVID-19. Baik. Ini adalah penelitian kolaborasi bersama dengan Center for Public Health Innovation Universitas Udayana dan juga bekerjasama dengan PWPT Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya yang sebelumnya juga sudah dipaparkan terkait dengan data kuantitatif tentang status kesehatan mental dari populasi kunci di plenary session yang dibawakan oleh Mbak Evi. Baik, sebelum ke hasil penelitian mungkin saya akan memulai dengan latar belakang dari penelitian ini. Epidemi HIV di Indonesia memang masih terkonsentrasi pada populasi kunci, yaitu LSL, transgender, kemudian pekerja seks, penasun, dan WBP. Dan hanya 0,32% populasi umum dari prevalensi HIV berusia 15 sampai 49 tahun pada 2019. Kemudian mengingat target UNAIDS 959595 di tahun 2030, kita melihat adanya tantangan pada cascade perawatan HIV di antara populasi kunci di Indonesia. Di sini juga kita memetakan bahwa ada cakupan yang rendah dari terapi antiretroviral di antara orang dengan HIV/AIDS di negara ini. Kemudian di sini di tahun 2019 hanya terdapat 26% atau sebesar 127.613 orang dengan HIV yang menggunakan ART meskipun program ini didanai publik dan tersedia secara gratis. Kemudian tantangan ini tentunya meningkat karena adanya pandemi COVID-19. Dan hal ini diperkuat juga oleh WHO yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memicu prediksi kemunduran di banyak program kesehatan secara global. Misalnya sebuah studi permodelan telah memperkirakan kemunduran dalam program HIV, TB, dan juga malaria di low and middle countries. Kemudian terkait dengan disrupsi layanan HIV selama pandemi, korespondensi baru-baru ini di The Lancet menyoroti hambatan besar terhadap akses ARV di Indonesia karena adanya regulasi lockdown dan juga larangan berpergian di negara lain. Kemudian ada data juga sekitar 128.000 orang yang hidup dengan HIV sedang menjalani pengobatan di Indonesia terkena dampak dari diskusi ini. Nah, di sini kemudian kita ingin menyoroti terkait dengan bagaimana aksesibilitas kelompok kunci terhadap layanan HIV selama pandemi. Kemudian tujuannya di sini ada dua, yaitu memperoleh gambaran pengalaman populasi kunci dalam mengakses layanan HIV selama pandemi, dan juga diharapkan dari gambaran pengalaman ini kita bisa mengembangkan satu rekomendasi untuk peningkatan program pencegahan HIV selama pandemi COVID-19. Kemudian metode penelitian yang kita angkat itu adalah kualitatif. Kita menggunakan wawancara semi terstruktur yang kita lakukan dengan periode Agustus sampai November 2020. Kami melakukan semua wawancara ini melalui Zoom, melalui virtual. Kemudian informan penelitian di sini ada 41 orang yang terlibat dalam penelitian ini. 21 berasal dari Jabodetabek dan 20 berasal dari Bali. Kemudian untuk pembagian berdasarkan populasi kunci, di sini LSL itu ada 15 orang, pekerja seks ada 12 orang, transpuan ada 6 orang, dan penasun 8 orang. Sedangkan kriteria inklusi di sini informan bersedia untuk terlibat dalam penelitian, kemudian bagian dari populasi kunci dan berdomisili di Jabodetabek dan Bali. Baik, terkait dengan temuan penelitian yang kita dapatkan, pertama saya ingin memetakan terlebih dahulu terkait dengan pengalaman kelompok kunci dalam mengakses layanan HIV selama pandemi. Nah, di sini secara keseluruhan beberapa informan
terutama pekerja seks, transgender, dan juga penasun, sebenarnya masih mengakses layanan HIV selama pandemi melalui petugas penjangkau maupun teman pendamping. Di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita diskusikan, yaitu terkait dengan ketidakmerataan akses paket pencegahan HIV, yaitu kondom dan juga jarum suntik steril. Di sini saya mungkin bacakan hasil dari wawancara kami dengan kelompok kunci. Selama pandemi, jarum suntik steril di puskesmas masih terus bisa diakses selama layanan masih buka, dan teman NGO yang menjangkau penasun juga mendistribusikan jarum suntik steril di lapangan. Kemudian di sini dikatakan juga, jika nggak salah, di bulan September, Oktober, atau September, akses ke layanan jarum suntik steril betul-betul hilang. Karena satu orang dari NGO sebenarnya karena KPA tidak menyediakan. Artinya dengan hal ini KPA berniat untuk meningkatkan angka penularan HIV, akhirnya kami sering beli di apotek atau toko alat kesehatan. Jadi dari cuplikan hasil wawancara ini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kelompok kunci yang masih bisa mengakses paket pencegahan HIV, dan juga ada yang selama pandemi sama sekali tidak bisa mengakses paket pencegahan ini. Kemudian terkait dengan kegiatan penyuluhan, selama pandemi ini terpaksa untuk dihentikan sementara. Di sini juga ada cuplikan hasil wawancara dari salah satu kelompok kunci. Sebelum pandemi ini memang banyak kegiatan, pertemuan rutin, tapi selama pandemi kegiatan tidak ada sama sekali. Dulu seminggu sekali dan sebulan 4 kali pertemuan membahas tentang HIV, bagaimana cara pengobatan penularan HIV. Kalau mau virtual, kadang dampingan ini ada juga yang punya handphone, kadang ada yang enggak. Kita mau nyatuin ini juga agak ribet yang online itu. Jadi di sini terlihat bahwa untuk melakukan penyuluhan secara virtual pun teman-teman dari petugas penjangkauan atau dari komunitas kelompok kunci itu sendiri itu tuh juga memiliki kendala seperti handphone ataupun koordinasi dengan teman-teman lainnya untuk melakukan ini secara virtual. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan VCT. VCT ini selama pandemi terlaksana, hanya saja bergantung pada petugas penjangkaunya. Di sini ada 2 hasil wawancara yang mungkin saya bacakan. Yang pertama ini salah satu kesulitannya adalah kendaraan. Kadang klien tidak punya kendaraan, jadi susah untuk merujuk untuk tes. Ditambah lagi layanan kesehatan jauh dan ada pandemi. Kemudian yang kedua untuk tes VCT masih difasilitasi oleh NGO dan kita masih dibantu untuk terus melakukan itu. Kemudian terkait dengan perubahan akses layanan HIV selama pandemi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Marshall terkait ini juga perubahan akses layanan, dan di dalam data kualitatif kami juga kurang lebih sama yang kami temukan, yaitu terkait adanya perubahan jam layanan, dan ini menyebabkan beberapa informan mengeluh terkait dengan waktu konsultasi yang terbatas. Kemudian juga mereka juga tidak dapat mengakses pengambilan obat yang dulunya itu bisa diakses pengambilan obatnya selama 24 jam. Sekarang karena adanya perubahan jam layanan harus diambil jam 5 sore, sedangkan yang bersangkutan itu baru pulang kerja di jam 5 sore sehingga sulit untuk bisa datang ke klinik sebelum jam 5. Kemudian yang kedua yaitu ada protokol kesehatan, ini yang terstandar di setiap fasilitas kesehatan. Di sini sebagian besar informan sebenarnya tidak mengeluhkan adanya penerapan protokol kesehatan saat mengakses layanan. Hanya saja catatan dari beberapa informan, mereka menjadi tidak lagi bisa untuk bersosialisasi dengan pasien lain saat menunggu layanan. Kemudian terkait dengan hambatan dalam layanan HIV selama pandemi. Isu yang paling menonjol di dalam layanan HIV selama pandemi ini adalah persoalan logistik, yaitu keterbatasan stok ARV. Dan di sini karena adanya keterbatasan stok ARV, akhirnya Nakes melakukan rasio untuk membagi
jatah ARV supaya semuanya bisa dapat secara merata, sehingga masing-masing beberapa informan itu mengalami pengurangan jatah ARV yang tadinya mungkin mereka sekali datang itu bisa mendapatkan jatah untuk 1 bulan atau 2 bulan, tapi karena adanya keterbatasan stok ini, mereka harus datang 7 hari sekali atau 2 minggu sekali, dan ini juga berdampak pada akses mereka untuk pelayanan. Seperti ini menjadi menguras biaya dan waktu karena mereka akhirnya frekuensi kunjungannya meningkat. Kemudian juga terdapat kecemasan terpapar COVID-19 karena frekuensi kunjungannya menjadi lebih sering. Dan juga ada satu informan juga yang mengatakan terkait dengan frekuensi kunjungan yang semakin sering ini, mereka menjadi takut untuk distigma karena ketahuan mengidap HIV dan mengambil ARV. Kemudian di sini terkait dengan dampak perubahan layanan HIV pada kepatuhan minum obat. Secara keseluruhan, informan sebenarnya cukup patuh dalam meminum obat ARV. Dikatakan tidak ada kendala dalam mengkonsumsi obat ARV sehari-hari karena mereka sadar bahwa itu akan menunjang kesehatan mereka. Hanya saja di dalam temuan kami ada beberapa informan yang harus terpaksa putus obat dan tidak teratur minum obat. Dan semua informan ini itu berasal dari Bali yang memang kesulitan untuk mengakses ARV selama pandemi. Terkait dengan putus obat ini dikarenakan obat tidak tersedia. Jadi sempat pindah rujukan ke rumah sakit lain, kemudian terima obat seminggu sekali, akhirnya dikembalikan ke klinik awal. Dan harus mengontak via WhatsApp, menanyakan ketersediaan obat, dan akhirnya dapat obat per 2 minggu. Kemudian yang kedua, alasan putus obat dari informan ini adalah mereka diberikan resimen obat yang baru, dan itu ternyata tidak cocok untuk mereka. Jadi karena obatnya tidak tersedia, dan mereka akhirnya mengalami efek samping, yaitu alergi atau ruam, dan akhirnya mereka terpaksa untuk berhenti minum obat tersebut. Kemudian untuk informan yang akhirnya tidak teratur minum obat, ini juga isunya adalah keterbatasan obat, dan akhirnya mereka bergantung minum obatnya karena bisa minjem dari pasangan. Jadi di sini cuplikan hasil wawancaranya, minum obat tergantung dapat pinjaman atau enggak. Aku minjem obat pasangan, kebetulan pasangan juga punya resimen yang sama. Dan beberapa informan lainnya sempat melaporkan bahwa mereka mendapatkan obat yang kadaluarsa, tapi mereka juga mengatakan tidak ada efek samping yang berarti gitu saat mereka meminum obat itu, sehingga mereka dapat terus mengkonsumsi obat ARV. Kemudian, Mbak Nara, lagi waktunya ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan inovasi layanan HIV yang kami temukan, yaitu ada 2. Di Bali sendiri, di sini ada inovasi bisa melakukan registrasi atau membuat perjanjian via WhatsApp terlebih dahulu ke tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat datang ke layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, sehingga memangkas waktu tunggu di layanan. Dan kemudian untuk di area Jakarta sendiri, di sini ada inovasi terkait dengan ARV delivery. Jadi layanan kesehatan ini mengirimkan ARV melalui jasa kurir untuk pasien-pasien yang pulang kampung. Nah, kemudian pengiriman ARV ini juga bisa dilakukan melalui petugas penjangkau. Baik, kemudian ya, kesimpulan di sini ada tiga hal yang mungkin bisa kita simpulkan dari temuan sebelumnya, yaitu beberapa kegiatan pencegahan HIV seperti distribusi paket pencegahan HIV masih dilakukan, begitupun dengan tes VCT itu juga masih dapat dilakukan melalui self-testing kit, meskipun tidak merata di beberapa daerah.
Kemudian kendala utama dalam layanan HIV ini adalah persoalan ketersediaan obat ARV. Kemudian yang ketiga, terdapat inovasi layanan selama pandemi, namun perlu adanya skema bantuan untuk jasa pengiriman. Karena terkait dengan jasa pengiriman ARV ini, beberapa informan mengeluhkan karena hanya di-cover 50.000 dan selebihnya harus membayar biaya tambahan atau bahkan membayar penuh jasa pengiriman. Dan hal ini memberatkan buat informan. Baik, terakhir terkait dengan rekomendasi. Di sini perlu adanya regulasi yang menjamin keamanan stok ARV. Di sini perlu adanya kebijakan yang memperluas rencana kontingensi agar mampu menghadapi penyimpangan yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19 ini. Kemudian hal ini juga terkait dengan peran dalam negeri dalam memproduksi ARV, dalam mendukung kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan ARV secara mandiri, baik pada waktu normal maupun masa pandemi. Sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap ARV impor. Kemudian yang kedua, mendorong penerapan telemedicine berbasis teknologi telekomunikasi. Jadi potensi penggunaan telemedicine ini bisa melingkupi fitur-fitur sederhana seperti pengaturan janji temu, konsultasi online dengan petugas penjangkauan, dokter konselor. Kemudian telemedicine juga dapat menjadi wadah untuk pengiriman obat kepada pasien di masa depan sehingga penyediaan perawatan kesehatan bisa lebih merata. Dan ini bisa dilakukan dengan metode konvensional, misalkan menggunakan telepon, video call, chat, atau membuat aplikasi di smartphone. Kemudian yang terakhir, yaitu pemerintah perlu menyiapkan bantuan ekonomi yang dialokasikan untuk kelompok kunci. Di sini ada undangan terbuka kepada LSM di bidang HIV/AIDS untuk berkolaborasi dalam skema distribusi untuk memastikan jangkauan yang lebih luas dengan metode yang konvensional. Selanjutnya, untuk memastikan distribusi ini adil, informasi mengenai kriteria kelayakan baik untuk LSM maupun calon dermawan harus disebarluaskan di antara populasi kunci dengan baik. Ya, itu saja mungkin paparan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nara untuk presentasinya. Kita akan langsung ke pembicara selanjutnya. Ini ada Mbak Lydia Verina Wongso. Beliau adalah peneliti dan juga sebagai manajer pengembangan dan pengetahuan di PUI PPH Atmajaya, dan sudah berpengalaman dengan beberapa penelitian terkait dengan HIV maupun juga sebagai associate researcher di Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia. Bisa langsung saja Mbak Lydia. Terima kasih Mbak Arum. Saya izin share screen sendiri untuk presentasinya ya. Baik. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Mungkin saya akan melanjutkan beberapa dari narasumber juga tadi sudah menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait dengan akses layanan kesehatan dan juga mungkin lebih banyak dari perspektif komunitas. Di paparan yang akan saya bawakan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan PPH kolaborasi dengan University of Melbourne terkait dengan akses dan ketersediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi komunitas rentan di masa pandemi COVID-19 di Jakarta dan Jogja. Tim penelitinya ada saya, Ibu Evi, dan Bapak Ignatius Praptora Harjo di University of Melbourne. Ada Mbak Dewi, Mbak Hanum, dan juga Ibu Linda. Nah, sebagai latar belakang, kenapa kita melakukan penelitian ini? Karena memang secara kondisi gitu ya, pandemi COVID-19 telah mengubah fokus program layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi karena adanya pengalihan sumber daya dan juga kemudian pembiayaan untuk respon darurat penanganan COVID-19. Akibatnya banyak pelayanan kesehatan esensial baik untuk ibu dan anak, KB, aborsi aman dan layanan HIV yang terhambat. Dan juga ada penurunan pasokan dan terhambatnya penyediaan logistik baik alat kontrasepsi, obat esensial karena memang ada gangguan produksi dan juga tersendatnya sistem transportasi. Hal ini sudah ada beberapa banyak penelitian di luar dan juga diakui oleh WHO dan UNAIDS. Nah, oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk mendokumentasikan dan mencoba memahami dampak COVID-19
terhadap pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi komunitas rentan. Dari sini konteks komunitas rentannya adalah orang dengan HIV, AIDS, kemudian pekerja seks, transpuan, dan juga remaja beresiko yang tinggal ataupun bekerja di jalanan. Nah, penelitian ini memang mengambil perspektif dari petugas garda depan, jadi petugas layanan, kesehatan, ataupun juga petugas lapangan. Penelitiannya dilakukan secara virtual, di Jakarta dan Jogja. Mungkin time frame jadi penting gitu ya kalau ngomongin COVID. Penelitian ini dilakukan di rentang tahun 2020. Pengambilan datanya diambil di bulan Juli sampai September. Jadi Juli Agustus itu fokus untuk wawancara, dan kemudian Agustus September kami melakukan FGD. Kemudian hasilnya selesai di Desember 2020. Untuk kriteria inklusinya memang usia di atas 18 tahun, berada dalam kesehatan yang baik, dan memang memberikan persetujuan untuk terlibat dalam penelitian ini. Kemudian memiliki pengalaman kerja setidaknya 3 bulan terakhir dengan komunitas rentan untuk memberikan perawatan ataupun dukungan untuk mengakses perawatan kesehatan seksual dan reproduksi. Ini gambaran demografinya yang kami wawancara dan juga mengikuti FGD. Wawancaranya ada 20 orang total, Jakarta dan Jogja berimbang, setengah-setengah. Kemudian pekerjaannya memang antara pendidik sebaya ataupun penjangkau, paling banyak memang merupakan manajer program, ada direktur program juga, konselor, dan juga petugas kesehatan klinis. Untuk FGD-nya sendiri, memang kita melakukan 4 FGD, jadi 2 di Jakarta dan juga 2 di Yogyakarta. Tipe layanannya baik puskesmas dan klinik swasta yang memberikan layanan KSR. Jenis layanannya ada yang dari poli umum, dari poli KIA, dan poli HIV, juga PKPR, ini untuk layanan remaja di puskesmas. Untuk hasil penelitiannya, secara umum gitu ya, kondisi layanan kesehatan seksual dan reproduksi pada awal pandemi. Jadi ini dalam kurun waktu Maret sampai April 2020. Jadi ketika yang kondisi ada pasien teridentifikasi COVID, kemudian ada PSBB yang sangat ketat di awal-awal 2020, di awal Maret April ini, memang secara drastis terdapat penurunan jumlah pasien sekitar 50-90%, baik di puskesmas maupun di klinik swasta. Karena memang ada pengurangan jam layanan, ada pembatasan mobilitas juga, alat transportasi juga berhenti. Kemudian yang paling miris gitu ya, yang kami juga cukup kaget mendengarnya, karena memang ketersediaan APD untuk petugas kesehatan maupun penjangkau itu melonjak, jadi menyulitkan petugas kesehatan yang memang sangat membutuhkan itu untuk bisa membeli dan mengakses APD tersebut. Jadi pada awal-awalnya mereka malah menggunakan jas hujan. Jadi memang karena tidak mampu menganggarkan membeli APD yang layak gitu ya, yang dilakukan adalah memakai jas hujan, dan itu terjadi di beberapa puskesmas melakukan hal tersebut. Nah, kemudian terbantunya memang karena ada cukup banyak donasi-donasi yang dilakukan di masyarakat, dan itu membantu mereka untuk memiliki dan menggunakan APD yang layak di proses setelahnya. Cuman memang akan ada concern berikutnya karena sekarang stoknya juga mulai menipis, dan COVID belum tahu sampai kapan, dan penganggarannya juga masih belum tahu bisa melalui pos apa aja, dan ini jadi perhatian juga dari teman-teman di puskesmas. Untuk kondisi layanan kesehatan seksual dan reproduksi, kita ngomongin di layanan HIV, memang layanan VCT dan IMS itu banyak yang diberhentikan karena keterbatasan SDM. Jadi dokternya dialihkan untuk penanganan COVID. Ada beberapa yang memang sistemnya on call. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien baru mereka dikontak. Ada juga yang memang ditutup, memang dialihkan sepenuhnya ke penanganan COVID pada awal-awal Maret April ini. Kemudian terjadi juga pengurangan jam layanan VCT dan IMS, ini juga seperti yang disebutkan di narasumber lainnya di paparan sebelumnya. Untuk VCT dan IMS keliling memang dihentikan sementara karena kebijakan PSBB.
kekosongan stok kondom di beberapa layanan kesehatan. Jadi ada sempat puskesmas yang akhirnya meminjam ke puskesmas kecamatan harus meminjam kondom ke puskesmas kabupaten karena kosong, di stok mereka sudah kosong dan belum di restock lagi dari pusat. Kemudian keterlambatan pasokan ARV di daerah itu memang juga berujung pada berkurangnya jatah pasien, berkurangnya jatah stok ARV bagi ODA. Jadi dari yang 1 bulan menjadi 2 minggu itu juga diakui dari petugas kesehatan terjadi. Dan beberapa petugas kesehatan menyebutkan mereka hilang kontak dengan beberapa pasien ARV karena pasien tersebut pulang kampung karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Untuk di layanan KIA sendiri, kekosongan stok kondom ini menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Terus kemudian untuk pada kondisi awal-awal ini memang secara drastis turun kunjungan untuk akses KB dan juga pemeriksaan ibu hamil. Nah, di kelahiran sendiri cukup banyak penurunan di masyarakat yang mau bersalin mau melahirkan di ruang bersalin karena alasannya tidak mau dites COVID. Jadi memilih persalinan di rumah dan kemudian akhirnya meminta tolong ke puskesmas ketika ada kondisi yang tidak tidak atau emergensi. Di poli-poli lainnya memang PKPR mengakui ruang privat untuk konseling menjadi terbatas karena akhirnya dipusatkan, jadi lebih kurang, profesinya kurang, dan ini menyulitkan untuk anamnesa juga karena pasien merasa sulit jadi untuk bisa terbuka. Kemudian untuk ada pemotongan anggaran alokasi dana juga sekitar 30% di program screening kanker serviks sehingga memicu pengurangan staf program. Dan adanya pembatasan screening kanker serviks juga menyebabkan rendahnya diagnosa kanker serviks dan akses perawatan kanker. Nah, pada periode yang berikutnya, setelah April-Mei, kita masuk ke bulan Mei dan Maret-April, kita masuk ke bulan Mei dan Juli, itu masih ada PSBB, tapi sudah mulai dilonggarkan dan sudah dilakukan beberapa penyesuaian juga layanan di puskesmas. Jadi pada bulan Mei 2020 memang pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk teknis standar penyediaan layanan di puskesmas selama COVID-19. Namun memang ketika kita konfirmasi pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kebijakan tingkat puskesmas. Secara umum memang layanan dibagi jadi 2 kategori. Begitu masuk nanti pasien akan ditanya apakah memiliki gejala-gejala seperti batuk pilek dan juga demam. Kalau iya akan dimasukkan ke poli yang terkait ISPA. Tapi jika tidak maka dia akan diarahkan ke poli non ISPA. Jadi di poli ISPA itu nanti petugasnya akan lebih full APD, lebih ketat dibandingkan petugas yang di non ISPA. Kemudian untuk kenapa tadi saya bilang pelaksanaannya bisa berbeda-beda, ketika dikonfirmasi memang ada yang hanya menyaring batuk, pilek, dan juga demam, tapi ada juga puskesmas yang menyaring juga diare. Ketika ada diare, dia akan tetap diarahkan ke poli ISPA. Jadi kebijakannya masih menyesuaikan juga dengan puskesmas masing-masing. Terus pada masa ini sudah mulai terbentuk sistem online. Ada yang memang dari puskesmas sudah punya sistem online tapi belum pernah dipakai. Ada juga yang sudah mulai mengembangkan pendaftaran online, konseling secara online tapi belum digunakan. Akhirnya bisa dipakai di periode ini. Tapi ada juga memang harus mulai dari nol untuk menyiapkan pendaftaran sistemnya secara online, bisa konseling secara online ataupun promosi kesehatan secara online. Namun sayang memang belum tersedia untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk di periode ini karena beberapa jumlah pasien juga udah mulai meningkat yang datang ke layanan, diberlakukan pembatasan jumlah pasien terutama di poli KIA dan layanan Catin. Jadi poli KIA ini dan layanan Catin setelah PSBB-nya agak longgar cukup meningkat. Jadi memang karena mungkin kemungkinan tadi kondom juga sempat kosong sehingga banyak kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada proses tahap PSBB yang awal itu, dan kemudian banyak masyarakat yang juga melakukan pernikahan di periode PSBB yang periode kedua ini. Dan kemudian ada juga pembatasan jam konsultasi.
Untuk di poli HIV sendiri memang yang cukup baik, kita bisa melihat ada fleksibilitas dalam pengambilan ARV. ARV bisa dikirim. Kemudian pengambilan obat juga bisa dilakukan dengan perjanjian online untuk membatasi interaksi dan juga crowd-nya. Namun di poli HIV juga sudah ada pengalihan sebagian dana CD4 dan VL melalui Blood ini ke penanganan COVID. Dan kalau dari dari pernyataannya petugas di layanan sih, ini sebenarnya tidak mengganggu karena jatahnya cukup banyak, yang dipindahkan itu yang tidak terpakai. Nah, untuk di poli KIS sendiri, memang kehamilan dan persalinan itu mewajibkan ibu hamil yang mau melahirkan untuk swab test sebelum persalinan. Sayangnya memang swab test ini dulu masih cukup panjang, jadi nggak bisa satu hari selesai gitu. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Sedangkan terkadang ada kondisi-kondisi di mana akhirnya ibu tersebut harus sudah bersalin sebelum swab testnya keluar, dan ini juga memberikan tekanan secara psikologis yang berdampak pada petugas kesehatan. Yang kedua, terkait dengan kontrol kehamilan, ini juga dibatasi, yang sebelumnya sebulan sekali jadi 2 bulan sekali, kemudian jumlah pendamping juga dibatasi. Dan ada pengalihan dana bedah kasus, yang biasanya jika ada kematian ibu hamil yang tidak diketahui penyebabnya, akan ada dana bedah kasus, ini sepenuhnya dialihkan untuk penanganan COVID. Mbak Lydia, waktunya 2 menit lagi. Wah, oke. Ini mungkin secara singkat kali ya perubahannya. Di puskesmas sudah ada layanan-layanan pendaftaran online konseling dan edukasi. Kalau klinik swasta sudah ada home care dan juga self testing. Untuk layanan di LSM udah ada penjangkauan virtual, konseling juga melalui telepon, aktivitas KDS juga dilakukan secara online, promkes juga. Sekilas untuk dampak kesehatan sosial dan ekonomi, mungkin ini juga tadi sudah disebutkan secara jelas dari narasumber sebelumnya, dan kurang lebih sama. Kalau terkait dengan kebutuhan mencari layanan, memang penurunan akses layanan KSR ini terjadi karena ketakutan tertular COVID di layanan kesehatan, karena paparannya lebih tinggi, kekhawatiran juga di tes COVID, makanya banyak yang maunya lahiran di rumah atau justru tidak akses obat dan lain-lain ke layanan kesehatan, kurang informasi terkait dengan perubahan layanan yang ditawarkan, dan juga kurangnya akses terhadap transportasi yang terjangkau. Akses terhadap layanan KSR ini memang ada kesulitan mengakses ARV, pemeriksaan IMS VCT terbatas, kesulitan mengakses PKPR, yang tadi seperti saya jelaskan, ada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan, peningkatan persalinan di rumah, dan juga peningkatan konseling kekerasan, dan kasus UMS GO atau sifilis begitu dibuka PSBB-nya di periode yang kedua itu. Kesimpulannya mungkin ini aku agak cepat aja, akan langsung masuk ke rekomendasi. Di Kemenkes kita mendorong menyusun pedoman dan juknis terkait dengan layanan online yang inklusif dan terjangkau, pengembangan pencegahan penanganan burnout bagi nakes dan petugas lapangan. Kita nggak terlalu membahas di sini, tapi secara penelitian kami juga menggali terkait dengan kondisi psikososial dari petugas kesehatan dan petugas lapangan akibat pandemi ini, yang penting juga dijadikan perhatian bagi Kementerian Kesehatan dan juga petugas-petugas dinas kesehatan dan juga puskesmas terkait dengan kesehatan mental di petugas layanan. Kemudian logistik, kecukupan ARV, APD, dan juga pemberian insentif, penguatan kapasitas ini juga jadi penting. Kemudian dinas kesehatan membuat turunannya dan jangan lupa melibatkan kelompok rentan. Di puskesmas sendiri perlu ada pendidikan perawatan secara mandiri, untuk mengurangi pasien bisa istilahnya memberikan perawatan mandiri gitu. Kalau misalnya tidak urgent, tidak perlu ke layanan kesehatan dulu. Kemudian perlunya ada strategi komunikasi rutin antara puskesmas, LSM, dan juga kelompok rentan. Dan beberapa strategi lainnya terkait dengan donor untuk memastikan anggaran bisa diubah atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Karena pada saat pandemi ternyata LSM juga tidak hanya merubah mata anggaran yang lebih sesuai dengan kondisi pandemi ini. Saya pikir itu dulu, nanti mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa selanjutnya, kalau misalnya ada yang mau
download laporan penelitian yang lebih lengkap, silakan bisa ke link tersebut, link ini yang ada di layar. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Arum, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Hari ini di dalam breakout room 2B ini saya kira cukup komprehensif ya, karena ada yang tadi pendekatannya secara kuantitatif juga dilengkapi dengan yang dari pendekatan kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa alasan yang akhirnya menyebabkan dari kuantitatif kita tahu bahwa sebagian besar itu tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan, tapi ternyata di beberapa daerah lain itu juga ada, walaupun mungkin tidak kesulitan, tapi ada juga yang akhirnya harus mengakses beberapa kali atau frekuensinya harus lebih sering karena kekosongan ARV ataupun kekosongan logistik lainnya. Kemudian juga tadi saya mencatat bahwa adanya pandemi ini juga menyebabkan adanya pengurangan dari beberapa jenis layanan, kemudian juga adanya pengalihan dana untuk respons COVID, sehingga dana seperti tadi dana CD4 ataupun VL yang mungkin jadinya berkurang ataupun mengganggu layanan HIV sendiri. Tapi dampak positifnya itu juga ada, akhirnya muncul beberapa inovasi, baik itu virtual outreach atau penjangkauan virtual, kemudian juga baik dari layanan itu mengusahakan bagaimana agar pasien itu bisa tetap dapat mengakses layanan, misalnya dengan memberikan home care service, ataupun juga dengan memfasilitasi dengan adanya pengiriman logistik melalui kurir, dan sebagainya. Oke, baik, kita akan langsung memulai diskusinya. Saya akan memulai membacakan yang dari chat. Ini ada dari Pak Sudirman, pertanyaan untuk Mbak Diah. Bagaimana kualitas data yang diperoleh melalui online interview maupun FGD? Apakah sama dengan interview face-to-face? Bisa di-share, Mbak, beberapa tipsnya dalam melakukan online interview. Mungkin ini nanti juga bisa Mbak Lydia bisa menambahkan. Silakan, Mbak Diah dan... Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Riyama ya. Pak Sudirman dulu, Kak. Oh, Pak Sudirman. Sebentar, ya. Saya lihat dulu. Tentang kualitas data melalui online interview, lebih secara teknis ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman untuk pertanyaannya. Ya, memang kami melakukan interview dengan metode virtual ini ada beberapa kendala tentu ya. Seperti jaringan gitu kan, ada keterbatasan teknis juga saat kami melakukan beberapa wawancara dengan informan, sehingga terkadang terputus dan menjadi sulit untuk melanjutkan wawancara. Tapi sebetulnya kami sendiri itu juga sudah mempunyai panduan interview, dan sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang kita lakukan secara face-to-face gitu ya hasilnya. Jadi kalau misalkan ditanya tipsnya dalam melakukan online interview, yang kami lakukan ya kami berpaku pada panduan interview yang sudah kami rancang bersama, dan kami coba untuk stick di dalam panduan tersebut sehingga semua data yang kita butuhkan dapat kita peroleh dari informan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Nara. Mbak Lydia mungkin mau menambahkan karena sama-sama melakukan interview melalui virtual. Iya, mungkin menambahkan sedikit untuk Pak Sudirman. Kalau memang tadi seperti yang Mbak Nara sebutkan, yang paling penting itu internet, udah jaringan itu udah ini deh segala-galanya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kalau aku biasanya memang meminta untuk ya dimulai dari kita sebagai pewawancara akan membuka video gitu ya, dan meminta juga kesediaan dari narasumber FGD atau wawancara untuk bisa membuka video sehingga kita juga tahu mereka fokus ke kita, dan juga bisa memastikan kadang kan ekspresi juga kita maksudnya bisa berbicara sesuatu gitu, karena kita virtual sebenarnya agak sulit untuk melihat gesture, tapi secara ekspresi kita tetap bisa ada tatap mata gitu kalau misalnya dia membuka video. Kalau misalnya tidak, ya memang akhirnya mau tidak mau ketika mungkin FGD yang akan lebih sulit gitu ya, karena nanti siapa yang bicara gitu. Kalau misalnya FGD kita tatap muka, kita bisa lihat Bapak ini mau gitu ya, kalau
dalam konteks virtual mungkin bisa disebutkan satu-satu. Oh, Bapak ini bagaimana, Bapak ini bagaimana. Kalau misalnya eye contact itu tidak bisa terjadi gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Arum. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lydia dan Mbak Nara. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Riyama. Apakah juga dilakukan konfirmasi ke pihak layanan seperti alasan sulitnya mengakses obat selama pandemi ini? Dan bagaimana mereka menyikapi situasi yang dihadapi kliennya, seperti tadi stok terbatas, sering kelayanan, dan risiko terpapar COVID di layanan. Ini untuk Mbak Nara. Oke, baik. Ini mungkin jawabannya singkat saja. Terima kasih Kak Riyama untuk pertanyaannya. Memang penelitian ini kita lebih fokus pada pengalaman populasi kuncinya, jadi kita tidak menggali pengalaman dari providernya. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab terkait dengan bagaimana kemudian layanan menyikapi keterbatasan stok misalkan, atau resiko terpapar COVID dan sebagainya. Mungkin Mbak Lydia mungkin lebih bisa menjawab ya, karena mungkin tadi perspektifnya lebih ke layanan gitu. Tapi kalau misalkan penelitian yang kami lakukan memang semuanya itu menggali di pengalaman populasi kuncinya, bukan provider. Mungkin Mbak Lydia mau menambahkan? Konsekuensinya mungkin kalau dari layanan gitu yang aku tangkap dari penelitian yang kami lakukan, memang akhirnya ya tadi ada yang menurunkan jumlah obatnya, jadi yang biasa sebulan dikasih 1 minggu 7 hari gitu atau 14 hari, itu yang dikonfirmasi. Kalau di Jogja seperti itu banyak terjadi. Dan kemudian kalau di Jogja kayaknya masih belum bisa dikirimkan ke rumah, jadi mau tidak mau memang dengan perjanjian obatnya diambil ke layanan, ataupun kadang dengan petugas penjangkau kalau memang sudah oke gitu ya kondisinya. Nah, sepertinya kalau dari petugas layanan sih kayak mau tidak mau, kalau yang dari Jogja gitu ya, mau tidak mau ya aturannya memang masih mengharuskan mereka ke layanan. Dan sebenarnya yang menurutku lebih concern, mereka sendiri sudah dari petugas kesehatan tuh sudah cukup burn out dan juga secara kesehatan mental tidak dalam kondisi yang baik karena tekanan yang secara jam kerja meningkat, secara kondisi resiko mereka juga sangat terpapar gitu. Jadi kayaknya mungkin mereka di awal-awal juga lebih kesulitan untuk bisa menghandle menyikapi ini. Tapi berjalannya waktu ketika sistem dari Kemenkes sudah mulai memberikan guideline, juga sudah ada beberapa best practice dari puskesmas lain yang bisa memberikan layanan ARV yang lebih fleksibel, itu juga menyontohkan ke mereka untuk seperti ini bisa dilakukan. Mungkin itu kali ya Mbak Arum. Nanti kalau ada yang mungkin perlu diperjelas, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lydia dan Mbak Nara. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Rian. Mungkin ini bisa sesuai untuk semua panelis ya. Jadi siapapun bisa menjawab. Yang pertama, apa dampak positif yang ditemukan selama di lapangan? Mungkin maksudnya apa dampak positif dari layanan COVID, dari pandemi COVID terhadap layanan HIV kali ya. Dan bagaimana teman-teman meminimalisir segala bentuk dampak positif dan negatif dari dampak pandemi COVID terhadap keberlangsungan hidup baik masyarakat, mayoritas maupun minoritas. Ya. Ini mayoritas dan minoritas ini maksudnya apa ya Pak Rian? Mungkin bisa lebih diperjelas. Ya, mungkin sambil bisa dijawab oleh para panelis. Siapa yang mau memulai, silahkan. Baik, boleh saya jawab ya, juga silakan, ya? Pak Joko. Terima kasih Bu Tersia. Pertanyaan dari Pak Rian ya. Jadi sebenarnya dari presentasi yang sudah disampaikan, baik juga oleh moderator juga sudah terangkum tadi ya dampak positif dari layanan terhadap layanan HIV/AIDS di masa pandemi ini ya. Tadi sudah disebut dampak positifnya kreativitas kita meningkat gitu aja ya. Jadi mungkin dalam bahasa yang canggihnya ya disebut telemedicine, tapi di lapangan nggak sebenarnya sampai telemedicine gitu. Petugas puskesmas itu dia umumnya punya handphone ya, dan dengan WhatsApp ini kan boleh dikatakan dia sudah internet,
boleh dikatakan free. Jadi mereka lebih mudah menghubungin itu. Tidak lagi memikirkan pulsa ya. Kalau dulu mungkin kita pikir berapa ini pulsanya kan gitu. Ini dengan WhatsApp mereka sudah menghubungi. Jadi kalau ada yang nggak datang atau perlu dihubungi, mereka akan menghubungi dari LSM, juga mencari alamat si pasien, mencari. Mereka sangat-sangat kreatif lah. Ya, jadi dengan menghubungi, tinggal mereka akan atur apakah ini obatnya dikirim, ya atau dalam sekarang ini kan ada juga courier service tadi lah, mau Gojek, mau mudah sekali sebenarnya. Nah jadi dalam aspek lain ya kita tahu bahwa memang selama ini orang datang ke rumah sakit ya ataupun ke puskesmas sering sebenarnya tidak menyadari bahwa itu risiko infeksi oleh penyakit-penyakit lain banyak sebenarnya ya. Kadang-kadang kita lihat di rumah sakit orang datang besuk pasien sampai anak kecil pun dibawa ke rumah sakit ya. Seperti kayak piknik lah mereka itu ke rumah sakit ya. Tapi memang itu budaya kita ya. Kalau enggak turun sekeluarga melihat ke rumah sakit itu tidak puas rasanya ya. Tapi di masa pandemi ini pengaturan kunjungan itu sangat bagus sebenarnya ya untuk mencegah penularan. Ya memang mungkin diizinkan 1 atau 2 orang yang boleh datang ke rumah sakit. Itu juga sebenarnya dampak positif ya dalam hal mungkin bisa kita katakan menurunkan mungkin berbagai macam penyakit-penyakit lain, terutama penyakit infeksi. Ya, seperti yang kita tahu, COVID ini kan droplet. Sebenarnya yang sudah lama TB juga droplet. Ya, cuman mungkin karena kita di daerah endemis TB udah kebal ya, kira-kira begitu. Ya, cuman dulu ya saya ada juga proyek tentang TB ini. Kami juga melatih kader-kader untuk melakukan pencangkauan ya. Kalau dia TB biasa, itu belum ada nasihat kami untuk menggunakan masker. Tapi kalau TB MDR, nah itu baru kami suruh kader itu menggunakan masker. Tapi begitu pada saat itu mungkin kader pun nggak begitu perhatian ya kan? Ya alhamdulillah sehat-sehat semua kadernya, nggak ada. Padahal kalau secara medis kita tahu yang kita takutkan itu kan kalau MDR itu menginfeksi orang, dia menjadi infeksi primer tapi sudah MDR gitu. Ya, tidak bisa diobati dengan regimen biasa. Saya rasa untuk dampak positif ini bukan diminimalisir ya, justru bisa ditingkatkan lagi ya supaya lebih sistematis, terencana ya, pengaturan jadwal. Saya rasa di beberapa negara termasuk di negara-negara tetangga mereka sudah terbiasa ya melakukan appointment sebelum datang ke layanan. Ya, misalnya di Malaysia saya lihat tidak nampak di mereka itu klinik kesehatan ya tidak nampak bertumpuk. Tapi puskesmas atau klinik kesehatannya berjalan karena memang mereka sudah terbiasa melakukan appointment. Kalau dampak negatifnya ya kita tahulah hubungan dokter pasien udah pasti renggang ya. Nah, sedangkan kita tahu juga bahwa dalam praktek sehari-hari, kalau orang sakit berobat, nengok dokternya saja, udah sembuh katanya ya. 60% udah sembuh. Nah gitu. Jadi kalau dia tidak bertemu langsung, inilah mungkin secara psikis, imunitasnya menjadi turun ya karena kecewa, sehingga mungkin penyembuhan penyakitnya juga agak terkendala. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu Tresia. Baik, terima kasih Pak Juliandi. Mungkin Kak Marcel mau menambahkan? Ya, terima kasih. Sedikit nambahin, terima kasih sebelumnya kepada kalian kalau terkait bentuk positif yang kami temukan di lapangan pada 5 kota ialah responden tetap mengakses layanan PDP atau mengakses ARV. Walaupun kita tahu dengan segala keterbatasan selama masa pandemi itu. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait untuk meminimalisir dampak negatif gitu ya, ataupun mungkin tadi kalau kalimatnya Bapak meningkatkan dampak positifnya selama pandemi ialah
menurut saya tetap positive thinking, artinya tidak hanya menjaga kesehatan fisik, namun tentunya kita harus tetap harus peduli dan sadar terkait kesehatan mental juga gitu. Lalu menjaga kestabilan rasa bahagia, tentunya bahagianya pun setiap orang dinamis gitu ya, beda-beda gitu, beda orang tentunya beda versi. Tapi dengan cara sederhana kita bisa melakukan hal yang simpel seperti rasa ikhlas ataupun mungkin menciptakan versi bahagia menurut diri kita masing-masing. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marshall. Mbak Nara atau Mbak Lydia mau menambahkan mungkin atau Mbak Nara? Boleh. Ya, tadi sebenarnya sudah komprehensif ya dipaparkan oleh Pak Juliandi dan juga Pak Marshall. Mungkin kalau terkait dengan apa sih hal yang positif yang bisa kita lihat dari layanan HIV selama pandemi ini ya. Kalau misalkan dari temuan data yang saya dapatkan, itu memang di awal saat pandemi itu baru baru marak, itu memang seperti kewalahan layanan kesehatan sehingga terjadi penumpukan pasien gitu ya di layanan. Dilaporkan juga oleh beberapa informan, mereka menunggu sangat lama untuk mendapatkan layanan, tapi seiring berjalannya waktu, layanan kesehatan juga melakukan adaptasi juga selama pandemi, dan sepertinya itu juga satu hal yang positif yang bisa dipetik gitu, bahwa mereka kemudian bisa melakukan registrasi gitu atau membuat perjanjian terlebih dahulu untuk mengakses layanan, sehingga klien-klien ini juga tidak menunggu terlalu lama di layanan dan datang saat waktu yang dijanjikan. Menurut saya itu juga salah satu hal positif yang bisa kita lihat dari adaptasi layanan HIV selama pandemi. Terus juga terkait dengan bagaimana cara meminimalisir, juga tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Juliandi, memang sepertinya penggunaan telemedicine ini perlu digalakkan lagi gitu, terutama untuk mungkin proses penyuluhan, konsultasi gitu, karena mereka punya kebutuhan konsultasi yang juga cukup besar dari data yang kami temukan gitu. Jadi mungkin mekanisme-mekanisme penyuluhan virtual atau konsultasi virtual itu yang mungkin lebih digalakkan lagi ke depannya. Mungkin tambahan dari saya itu saja mungkin baru. Terima kasih. Mbak Lydia mau menambahkan? Kalau aku mungkin untuk meminimalisirnya gitu ya, kalau di layanan sendiri sepertinya butuh task shifting gitu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang memang bukan sifatnya klinis bisa dialihkan ke petugas-tugas non klinis gitu. Karena kalau dari yang terjadi sebelumnya ini, makanya kenapa chaos, karena kayak dokter tetap harus turun untuk membantu tracing. Mereka harus memastikan kalau misalnya isolasi mandiri, rumahnya disekat seperti apa, karena mungkin banyak juga kan penduduk yang tinggal di rumah yang sangat kecil gitu, dan memastikan isolasinya di rumah itu tetap berjalan lancar. Jadi memang bukan hanya jam layanan aja mereka bekerja, setelah jam layanan juga mereka ada tuntutan bekerja, itu yang menurutku jadi beban yang cukup besar di tugas layanan. Ketika ada task shifting itu sepertinya akan bisa lebih maksimal dan layanan-layanan esensial itu tetap bisa berjalan harapannya dengan dokter tetap bisa berfokus di layanan. Dan kemudian mungkin ada satu concern juga terkait dengan dampak negatif yang dialami kalau dari petugas tuh ada stigma dan juga diskriminasi yang sempat terjadi karena mereka orang yang rentan sekali terpapar COVID. Jadi begitu mereka pulang kayak tetangga-tetangga ada yang cukup menyudutkan mereka, dan ini menurutku juga jadi tantangan dalam akhirnya petugas bisa bekerja secara maksimal untuk di layanan kesehatan gitu, karena akhirnya yang terjadi mereka jadi cukup cemas dan khawatir tertular COVID dan juga merasa dikucilkan di masyarakat. Dan yang menurutku ada satu best practice juga di Jogja di puskesmasnya, karena sudah ada psikolog gitu ya, dan psikolog ini cukup berperan untuk memberikan support group ke petugas kesehatan. Ini mungkin bisa diadaptasi juga ke LSM ataupun juga petugas di puskesmas yang di Jakarta ataupun di kota-kota lain, karena pada masa-masa istilahnya chaotic seperti di awal itu sangat dibutuhkan, karena tingkat kecemasan petugas layanan itu cukup tinggi, dan banyak hal-hal yang ketika ada support group itu membantu mereka untuk rilis stres mereka dan bisa kembali bekerja dengan optimal. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lydia.
Baik, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, bahkan sudah lewat, mungkin saya menyimpulkan sedikit bahwa mungkin sepertinya kalau misalnya dilihat dari paparan-paparan para panelis, terlihat bahwa mungkin memang belum 100% siap layanan HIV untuk menghadapi ketika harus menghadapi pandemi, terutama pandemi penyakit menular seperti COVID ini. Tapi tadi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Nara juga, bahwa mungkin pada awal-awal ada sedikit kesulitan, tapi kelamaan bisa beradaptasi. Yang mungkin dibutuhkan selanjutnya adalah SOP ataupun tadi juknis sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Mbak Lydia, bahwa mungkin nantinya perlu ada juknis ataupun SOP ketika layanan HIV menghadapi pandemi ataupun situasi kebencanaan lainnya. Karena itu juga sepertinya belum ada ya, bahwa bagaimana harus menyediakan layanan HIV yang berkelanjutan ketika ada pandemi ataupun situasi bencana alam lainnya. Baik, untuk terakhir saya akan memberikan waktu untuk masing-masing panelis memberikan pernyataan penutup. Silakan saya berikan waktu pertama kepada Pak Juliandi. Ya, baik. Saya singkat saja bahwa ODA ya tetap bisa mengakses layanan dengan seperti biasa, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Juliandi. Selanjutnya silakan Kak Marshall, pernyataan penutup. Apa ya? Sebenarnya mungkin ini sering banget disampaikan oleh semua orang sih. Tapi saya tuh lebih menekankan bahwa untuk tetap stay safe gitu ya, tetap menjaga keamanan, tetap menjaga kesehatan buat kita semuanya gitu. Dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berjumpa. Mungkin saat ini silaturahminya hanya lewat Zoom meeting. Mungkin di kemudian hari kita bisa ketemu secara face to face. Saya rasa itu. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Marshall. Silakan Mbak Nara. Baik, mungkin juga singkat dan mungkin juga sudah diungkapkan juga oleh para pembicara sebelum-sebelumnya gitu, bagaimana kita perlu menguatkan keterlibatan lintas sektor untuk bisa menangani persoalan aksesibilitas layanan HIV gitu, khususnya di masa pandemi. Ya itu saja sih mungkin. Jadi kita terus-menerus bersinergi gitu tanpa lelah gitu, bergandengan tangan untuk bisa sama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan sehat selalu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Nara. Silakan yang terakhir Mbak Lydia. Kalau dari aku mungkin lebih ke hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan layanan esensial yang perlu tetap diperhatikan akses dan ketersediaannya gitu, meskipun dalam kondisi pandemi, karena kalau tidak kita yang akan merasakan dampaknya setelahnya karena akses ini atau ketersediaan ini dibatasi dalam pandemi. Itu aja baru. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lydia, terima kasih para panelis, Pak Juliandi, Kak Marshall, Mbak Nara, dan Mbak Lydia atas presentasi dan paparannya, sangat menginspirasi dan sangat komprehensif. Saya sebagai moderator di breakout room ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi, sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang. Sekarang saya kembalikan lagi kepada panitia, silakan Bang John. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama untuk narasumber kita yang hebat ya presentasi di room ini. Juga kepada moderator, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan di 2B ini. Hilang suaranya Pak John. Bang John ke-mute. Masih belum dengar Pak John suaranya. Baik, sepertinya Bapak Ibu bisa langsung meninggalkan breakout room dan kembali ke main room begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Salam sehat Terima kasih. Jadi baru Pak Rosidin.